Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap cara membaca output uji linearitas pada uji korelasi Pearson atau korelasi product moment. Seperti biasa layar kita bagi dua, sebelah untuk panduan, atau pedoman, sebelahnya lagi adalah output untuk kita interpretasikan. Jadi kalian tinggal baca, pahami, dalami, kemudian kita lihat outputnya. Baca panduannya, lihat outputnya, atau lihat outputnya, lihat panduannya. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan video ini, maka kalian harus menonton terlebih dahulu video uji linearitas pada uji korelasi Pearson. Ini linknya supaya kalian nyambung, supaya paham terhadap apa yang kita diskusikan saat ini. Di depan kalian ada tabel. Tabel ini merupakan desain penelitian yang akan diuji oleh uji korelasi Pearson. Salah satu asumsi yang harus terpenuhi adalah uji linearitas. Ini adalah output uji linearitas. Ada 4 output uji linearitas yang harus kita interpretasikan, yaitu yang pertama tabel case processing summary. Ini tabelnya. Yang kedua tabel report. Ini adalah tabelnya. Yang ketiga ada tabel ANOVA, ini tabelnya, ini tabel utama nih, tabel ANOVA ini. Kemudian yang keempat tabel measure of association, ini tabelnya. Baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama tabel case processing summary. Tabel case processing summary merupakan ringkasan data yang digunakan dalam uji linearitas antara hasil belajar IPS dan motivasi belajar. Ini adalah hasil belajar, ini motivasi belajar, ini tabel case processing summary-nya. Pada tabel terlihat bahwa terdapat 30 data yang digunakan, yaitu sebesar 100%, artinya seluruh data kita pergunakan. Kemudian, tidak terdapat data yang dikeluarkan atau hilang atau 0% ini. Artinya bahwa seluruhnya atau 30 data responden digunakan dalam analisis uji linearitas antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Kemudian setelah memastikan seluruh data dapat digunakan, selanjutnya kita dapat melihat tabel ANOVA untuk menentukan apakah hubungan kedua variabel tersebut linear atau tidak. Tetapi sebelum masuk ke tabel ANOVA, perhatikan dulu tabel yang kedua, tabel report. Jadi output yang kedua adalah tabel report. Tabel report ini memberikan gambaran deskriptif hubungan antara motivasi belajar sebagai variabel X, ini motivasi belajar sebagai variabel X, dan hasil belajar sebagai variabel Y. Ya. Tabel ini bukan tabel utama untuk menentukan keputusan uji linearitas, tetapi membantu kita melihat pola hubungan kedua variabel tersebut secara deskriptif. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tinggi motivasi belajar, yang ini, gitu ya, maka semakin tinggi pula rata-rata hasil belajarnya yang ini. Sebagai contoh dapat kita lihat nilai motivasi belajarnya 55, kemudian nilai hasil belajarnya 60. Kemudian nilai motivasi belajarnya 58, kemudian nilai hasil belajarnya 64,6667. Kemudian motivasi belajarnya 67, kemudian rata-rata hasil belajarnya adalah 76. Kemudian motivasi belajarnya 70, hasil rata-rata hasil belajarnya 80. Motivasi belajarnya 82, kemudian rata-rata hasil belajarnya 93,67. Pola kenaikannya juga terlihat cukup konsisten, sehingga secara deskriptif hubungan kedua variabel tersebut tampak memiliki pola linear positif. Namun perlu diingat, tabel report ini hanya memberikan gambaran deskriptif. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut benar-benar linear secara statistik, kita tetap harus melihat tabel ANOVA, khususnya bagian linearity dan deviation from linearity. Itu untuk tabel report. Berikutnya adalah tabel ANOVA, ini tabel utama, utama uji linearitas.
Tabel ANOVA ini adalah tabel utama untuk menentukan apakah hubungan antara motivasi belajar atau variabel X dan hasil belajar IPS atau variabel Y bersifat linear. Ada dua bagian yang perlu diperhatikan yaitu linearity dan deviation from linearity. Sekarang kita lihat yang linearity terlebih dulu. Oke, kita lihat. Kita lihat baris linearity itu ya. F hitung, ini F hitung sebesar 1983,321. DF-nya, DF1 adalah 1, kemudian DF2 adalah 20, gitu ya, 20. Kemudian nilai signifikansi kurang dari atau di bawah 0,001. 0,01 itu ya. Jika menggunakan nilai signifikansi, maka nilai sig yang tadi disebutkan kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Jika menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel, F hitungnya kan 1983,321, DF-nya 1 dan DF 20. Kemudian kita cari dulu F tabelnya. Caranya apa? Caranya kita lihat di tabel distribusi F. Ini tabel sudah kita siapkan. Oke. DF1 adalah 1 ini. Lihat ke bawah. Kemudian DF kedua, DF untuk penyebut. Tadi DF1 itu untuk pembilang. Kemudian penyebut itu tadi 20. Kita lihat nih angka 20. 20, kemudian dari satu di atas titik potongnya adalah di 4,35. Oke, 4,35 gitu ya. F hitung 1983,321 dan F tabel gitu ya dengan DF pembilang 1 dan DF penyebut 20, alfanya 0,05 sebesar 4,35. Sehingga F hitung lebih besar daripada F tabel. Oleh karena itu, maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Oke, itu untuk linearity. Kemudian berikutnya adalah deviation from linearity. Lihat baris deviationnya nih. Ini adalah bagian sangat penting untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan dari pola linear. Kita lihat datanya. F hitung, nih, F hitung 0,430. DF1, DF pembilang itu adalah 8. DF2 atau penyebut ada 20. Nilai signya 0,889. Jika menggunakan nilai signifikansi, maka nilai sig itu 0,889 lebih besar ulangi, jika menggunakan nilai signifikansi, nilai sig sebesar 0,889 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Kemudian jika menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel. Tadi F hitung adalah 0,430 dengan DF 8 dan 20, maka kita cari F tabelnya. DF untuk pembilang atau DF1 8 ini sudah ketemu. DF untuk penyebut atau DF2 itu 20. Kita tarik garis lurus ke samping, kemudian ke atasnya 8, ketemu titik potong sebesar 2,45. Oke ya. Jadi F tabel gitu ya. F tabel dengan DF 8 dan 20 pada alfa 0,05 sebesar 2,45. Oleh karena itu, F hitung 0,430 dan F tabel 2,45, maka F hitung lebih kecil daripada F tabel. Oleh karena itu, artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Kesimpulan dari linearity dan deviation from linearity. Kesimpulannya, terdapat hubungan linear yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar, serta tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas. Oleh karena itu, asumsi linearitas terpenuhi. Oke, berikutnya adalah
output berikutnya yang kita interpretasikan adalah measure of association. Tabel ini menunjukkan kekuatan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Ada 4 ukuran yang ditampilkan, yaitu R, R kuadrat atau R square, eta, dan eta square atau eta kuadrat. Sekarang satu persatu. R. R sebesar 0,994. Oke. Nilai R sama dengan 0,994 menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS sangat kuat dan positif. Dari mana rumusan sangat kuat dan positif? Dari klasifikasi tingkat hubungan. 0,998 itu ada di antara 0,80 sampai dengan 1000. Kategorinya sangat kuat. Ini adalah klasifikasinya. Karena nilainya mendekati angka 1, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula hasil belajar. Oke, itu R. Berikutnya adalah, oke, sebelum R square, catatan. Nilai R pada tabel measure of association ini sebaiknya tidak langsung disamakan dengan koefisien korelasi Pearson, meskipun pada hubungan linear sederhana nilainya dapat semakin dekat. Oke, yang kedua adalah R kuadrat. Nilai R kuadrat adalah 0,988. Artinya sekitar 98,8%, jadi 0,988 dikali 100% sama dengan 98,8%. Artinya sekitar 98,8% variasi hasil belajar IPS dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan motivasi belajar. Sedangkan sekitar 1,2% itu adalah sisa dari 100% dikurangi 98,8%. Jadi, sedangkan sekitar 1,2% sisanya berkaitan dengan faktor lain dan variasi yang tidak dijelaskan oleh model ini. Berikutnya adalah eta. Eta itu nilainya 0,995. Nilai eta sama dengan 0,995 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS ketika hubungan tersebut dipandang secara umum melalui kelompok-kelompok nilai kebiasaan belajar. Dan yang terakhir adalah eta kuadrat. Eta kuadrat nilainya 0,990, artinya sekitar 99%, jadi 0,99 dikali 100% sama dengan 99%. Sekitar 99% variasi hasil belajar IPS berkaitan dengan perbedaan pada kelompok motivasi belajar berdasarkan ukuran eta. Namun perlu diingat, tabel measure of association ini bukan dasar utama untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya asumsi linearitas. Untuk keputusan uji linearitas, kita tetap mengacu kepada tabel ANOVA, yaitu bagian linearity dan deviation from linearity. Demikian video kali ini, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalam.